Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendongeng Horor. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Pendongeng Horor akan bercerita tentang guna-guna istri muda. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir, yang sudah klik channel Pendongeng Horor ini, dan mohon izin untuk dapat di like, di komen, di share, dan di subscribe agar Pendongeng Horor lebih semangat lagi dalam berkreasi dalam menceritakan dongeng-dongeng horor. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Semoga Allah membalas kebaikan kawan-kawan semua yang sudah subscribe di channel Pendongeng Horor. Baik, kisah malam hari ini terjadi sudah sangat lama, namun seperti biasa, untuk menjaga marwah dan nama baik semua pihak yang terlibat, semua nama, semua tempat maupun tahun, Pendongeng Horor samarkan sedemikian rupa. Kisah ini terjadi oleh kisah dari teman Pendongeng Horor, sebut saja namanya Mas Panjul. Mas Panjul ini anak pertama. Dia punya satu adik laki-laki juga, sebutlah namanya ini samaran ya, Mas Panji. Jadi Mas Panjul dan Mas Panji. Mas Panjul dan Mas Panji ini tinggal di sebuah rumah bersama ibunya dan kakeknya. Sebut saja ibunya Mas Panjul ini, sebutlah namanya Bu Lasmi ya, nama samaran ya. Dan kakeknya sebut saja namanya Mbah Sudrun. Sedangkan ayahnya Mas Panjul atau Mas Panji ini bekerja di luar pulau. Kondisi pada waktu tersebut ya, karena ini cerita sudah sangat lama sekali, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan waktunya, di mana kondisi telekomunikasi tidak seperti saat ini gitu ya. Jadi jarak yang jauh antar pulau membuat komunikasi antara Mas Panjul dengan bapaknya yang kerja di luar pulau ini tidak intens ya, artinya jarang berkomunikasi. Pendongeng Horor berteman dengan Mas Panjul ini akrab gitu ya. Bahkan pada waktu itu Mas Panjul ini adalah salah satu siswa yang berangkat sekolah dengan menggunakan mobil. Ini teman SMA, jadi anak SMA sudah secara hukum sudah boleh naik mobil ya. Nah, bawa mobil kan, dan kemudian ada penurunan yang sangat drastis gitu ya. Tiba-tiba Mas Panjul ini sudah jarang bawa mobil. Bahkan dia sering naik angkot gitu kan, dan saya sebagai temannya kan mulai bertanya gitu, ada apa gitu. Kemudian Mas Panjul ini cerita ya. Seperti ini ceritanya ya. Jadi ayahnya Mas Panjul itu kan kerja di luar pulau, di sebuah pulau yang kita kenal dengan Pulau Kalimantan. Lokasi terperinci tidak perlu disebutkan. Nah, ayahnya ini bekerja di sana, di mana pada waktu itu telekomunikasi tidak seperti saat ini, hingga jarang sekali berkomunikasi. Tapi ayahnya secara rutin mengirimkan uang, apalagi Bu Lasmi, ibunya Mas Panjul ini juga bekerja di sebuah instansi. Kemudian lama-kelamaan uang yang dikirimkan ini semakin sedikit atau bahkan
tidak pernah atau jarang-jarang gitu kan ya. Kemudian ada hal yang ingin ditanyakan, kenapa kiriman uang ini mengecil atau bahkan jarang. Nah, Mas Panjul ini berdua dengan adiknya ini mencari informasi ke kantor perwakilan yang ada di dekat dengan tempat tinggal Mas Panjul. Jadi tidak perlu nyebrang pulau gitu. Dan ternyata setelah diteliti, bapaknya ini ya boleh dibilang malah naik jabatan atau bahkan penghasilan lebih besar. Tapi kenapa yang dikirim hanya sedikit? Kemudian Mas Panjul dan Mas Panji ini, kakak beradik ini menyelidiki gitu kan ya. Nah ternyata sekali lagi kami bercerita tidak bermaksud untuk menjelekkan keluarga orang, ini hanya sebagai iktibar. Saya bercerita untuk memberikan contoh ya, iktibar perbuatan yang baik akan dibalas baik dan perbuatan buruk akan dibalas buruk. Nah ternyata bapaknya Mas Panjul ini memiliki istri muda. Ya, seperti yang kita bayangkan kan, pasti ya ada gonjang-ganjing dan ada marah gitu. Kemudian setelah diselidiki lagi lebih lanjut, ketemulah alamat atau rumah dari istri muda sang ayahnya. Tanpa sepengetahuan Mas Panjul ini, ibunya, ya sebut saja Bu Lasmi tadi, dan bapaknya atau kakeknya Mas Panjul, Mbah Sudrun, itu menyusul ke Pulau Kalimantan dan kemudian boleh dibilang melabrak gitu ya, melabrak atau memarahi istri muda dari sang suami atau bapaknya Mas Panjul ini. Oke, singkat cerita mereka kembali ke kota asal. Setelah kembali ke tempat asal, Mas Panjul sendiri nggak ngerti kalau kakeknya dan ibunya itu pergi nyusul bapaknya gitu. Yang dia tahu, Mas Panjul ini karena dia sudah SMA, dia sama adiknya yang yang juga SMA juga ya. Mas Panjul kelas 3, adiknya kelas 1 gitu. Tahunya ibunya itu pergi sama kakeknya sekian hari itu pulang kampung, tapi tidak ke nyebrang pulau ke Kalimantan. Oke, singkat cerita, berapa minggu ya berlalu, tiba-tiba Bu Lasmi ini jatuh terpleset di kamar mandi dan kemudian menyebabkan boleh dibilang seperti terkilir atau luka dalam, sehingga tidak bisa berjalan atau boleh dibilang lumpuh gitu ya, lumpuh. Mas Panji ini yang mengetahui ibunya jatuh ya. Berdua Mas Panji dan Mas Panjul ini bawa ibunya ke rumah sakit, berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh gitu ya. Di ronsen oleh dokter, barangkali patah tulang atau ada yang dislok tulang, tidak ketemu. Dibawa ke pengobatan sangkal putung atau pijat patah tulang, itu juga tidak ketemu. Kemana tidak ketemu. Bahkan sampai sekian bulan ibunya Mas Panji dan Mas Panjul ini tidak bisa jalan, makan, buang air juga di tempat tidur, karena memang seperti orang lumpuh gitu ya. Bahkan bobotnya turun drastis gitu ya, makan pun tidak selera, bahkan boleh dibilang menjalar gitu ya. Harusnya kan kalau jatuh terpleset, yang katakanlah yang luka hanya kaki ya. Tapi menurut pengakuan Mas Panjul ini menjalar gitu. Sekian hari atau sekian awal itu yang gak bisa gerak itu kakinya Bu Lasmi aja gak bisa gerak. Kemudian semakin ke atas
menuju ke arah pinggang atau panggulnya nggak bisa gerak, kemudian ke atas, bahkan boleh dibilang sekarang satu tangan yang berfungsi, yang lain sudah sudah tidak berfungsi. Ada yang mengatakan oh ini stroke karena mungkin stres, kemudian jatuh kena saraf. Ada yang mengatakan ini patah tulang, ada yang mengatakan ini saraf kejepit dan sebagainya. Tetapi Mbah Sodron ini ya mungkin dia juga curiga juga ya, karena dia yang mendampingi anak perempuannya untuk menyusul sang suami. Mbah Sodron ini kemudian minta anterlah sama cucunya, sama Mas Panjul ini untuk mencari mencari informasi lah ya. Nah, didapatlah suatu nama di satu daerah ya, ditanya ke sana, mengatakan bahwa ini adalah salah satu guna-guna atau kiriman dari Kalimantan, dari orang dari pulau seberang. Nah, karena tidak mau suuzon gitu, Mbah Sodron ini cari lagi ke mungkin katakanlah ke ahli spiritual yang lain. Jawabannya juga sama, ini dibuat orang ini Mbah dari pulau seberang. Tanya lagi ke ahli spiritual ya, ke Pak Kiai atau ke orang pintar gitu. Oh ini kiriman juga Mbah, artinya dari berbagai informasi semua mengkerucut informasi itu adalah kiriman dari Kalimantan. Sekali lagi kami mohon maaf, kami cerita seperti ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan suatu kaum atau suatu suku. Ini hanya kejadian yang ada yang kami ceritakan gitu ya. Nah, singkat cerita, Mbah Sodron ini ya tetap berikhtiar untuk menyembuhkan gitu kan. Semua orang yang tadi dimintakan tolong ini walaupun sudah berusaha tidak membuahkan hasil gitu ya. Sampai Bu Lasmi ini kurus gitu ya, boleh dibilang yang dulunya tubuhnya boleh dibilang ya katakanlah agak gemuk gitu, sekarang menjadi kurus seperti tinggal tulang dan kulit, tidak bisa kemana-mana, hanya di tempat tidur saja, makan, kemudian BAB juga di situ. Tetapi ikhtiar ya si Mas Panjul, Mas Panji maupun Mbah Sodron ini berikhtiar gitu, berikhtiar sampai ya dengan izin Allah akhirnya ketemu dengan hamba Allah gitu ya, yang kebetulan diberikan suatu kelebihan dan mulai di kalau bahasa Jawanya diudari gitu, mulai dilepas satu persatu. Nah, menurut Mas Panjul bercerita kepada saya pendengar horor itu diadakan seperti semacam ritual gitu, membaca doa-doa ayat suci Al-Quran, dan kemudian seperti si orang pintar ini seperti melepas suatu ikatan dari kaki gitu, kemudian menuju ke atas, ke paha, ke pinggang, ke panggul, dan terus di seolah-olah ya apa yang dilepas itu ditaruh di kain putih gitu ya, kain putih yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Mbah Sodron gitu. Ya, percaya atau tidak, menurut Mas Panjul yang tadinya kain putih itu kosong ya, begitu sekian lama sambil karena menurut si orang pintar itu, Mas Panjul dan Mas Panji diminta untuk membaca ayat-ayat suci Quran sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, setelah sekian waktu dengan izin Allah ya, Mbah Sodron juga ikut wiritan atau ikut membacakan ayat-ayat suci Quran. Di kain putih yang tadinya kosong itu dibuka, ternyata berisi kawat panjang gitu ya, kawat panjang. Mas Panjul cerita ya panjang lah ya, mungkin sekitar berapa kalau di
tarik gitu mungkin ada kalau sekitar 2 meter gitu. Melilit ya. Dan kawat itu sudah sudah berkarat. Ya, tidak bermaksud untuk suuzon, tapi semua sudah tahu, sudah maklum kira-kira siapalah pengirimnya, tapi tidak ingin untuk istilahnya tidak ingin untuk memperkeruh masalah ya. Biarlah Allah saja yang membalas. Yang penting Bu Lasmi ini sudah sudah lepas dari kemalangan, sudah lepas dari musibah ya. Bahkan Mas Panjul ini sering begadang lah untuk menjaga ibunya gitu ya. Singkat cerita sudah sekian waktu ya, sudah sekian waktu Bu Lasmi ini sudah mulai bisa recovery gitu, sudah mulai bisa menggerakkan tangannya, menggerakkan pinggang atau panggul, menggerakkan kaki, bahkan bicara sudah mulai lancar ya. Sebelumnya kan bicara seperti tidak jelas ya, cadel atau pelo gitu, seolah-olah seperti orang stroke gitu. Sudah bisa makan dengan lahap, sudah mulai recovery. Yang informasi yang didengar dari Mas Panjul ini, tidak lama bapaknya itu dimutasi oleh perusahaan kembali ke kota asal ya, dan mungkin karena malu atau gimana, bapaknya boleh dibilang ya masih menjaga jarak lah dengan keluarga, dengan istrinya dan dengan Mas Panji dan Mas Panjul. Baik, demikian untuk cerita malam hari ini ya. Apapun itu, guna-guna santet atau apapun itu, yang jelas sudah dilarang oleh Tuhan. Apalagi kalau bagi yang Muslim dikatakan bahwa dalam Quran itu bersekutu dengan setan itu hal yang sangat zalim dan sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaiton innakum aduwwum mubin ya. Sudahkah aku katakan kepadamu wahai manusia bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini malah dirangkul, dimintain tolong untuk mencelakakan orang lain. Artinya kan ada 2 kali kesalahan di situ ya. Wallahu a'lam. Baik, sekali lagi sebelum cerita kami akhiri, mohon izin bagi kawan-kawan yang mendengarkan, mohon untuk like, komen, subscribe, dan tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah sudi mampir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.